Karena kalau kita salah menatap dunia, kita akan salah berhadapan dengan dunia. Kalau kita sudah salah berhadapan dengan dunia, dunia itu akan menenggelamkan kita. Jadilah kita orang-orang yang hancur dan binasa. Karena kita kehilangan akhirat. Dan tidak ada kerugian apapun yang lebih rugi daripada kehilangan surga. Kehilangan husnul khatimah. Kehilangan hidayah. Kehilangan Islam, kehilangan iman, kehilangan tauhid. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, Anda salah menatap dunia, Anda salah dalam melangkah. Anda benar menatap dunia, insya Allah belum pasti Anda benar dalam melangkah. Sudahkah kita mengkerdilkan dunia di dalam hati kita? Mari masing-masing kita menyelami hatinya dan bertanya kepada hati itu. Wahai hati, sudahkah engkau mengkerdilkan dunia di dalammu? Ataukah dunia itu bagimu, wahai hati, masih sesuatu yang sangat besar? Betapa seringnya kita melihat orang menggunakan mobil Alphard, lalu kita terkagum-kagum. Bahlul. Alphard mah gak ada arti apapun dibanding gigi. Betapa seringnya kita melihat rumah orang, gak terlalu besar rumah itu, hanya 40 kali 50. Kita anggap nikmat besar. Salah, nikmat kerdil. Kalau dibandingkan dengan nikmat telinga dan pendengar. Betapa seringnya kita melihat orang memiliki perusahaan dengan 2.000 karyawan. Lalu mendapatkan proyek senilai 1 triliun. Kita anggap nikmat yang besar dan kita pandang sebagai nikmat yang besar. Salah. Gak ada apa-apanya dibanding nikmat lidah. Namun itulah kita. Dengan kebodohan kita. Itulah kita. Dengan ketidakmampuan kita memandang dunia. Sehingga dunia itu mekar di hati kita. Dunia itu menjadi target dalam hidup kita. Dunia itu menjadi orientasi. Hari demi hari. Bahkan sudah waktunya istirahat. Tidak istirahat karena dunia yang besar di hati kita. Sudah waktunya pulang ke rumah, belum pulang ke rumah. Karena dunia itu terlalu besar di hati kita. Sudah waktunya ruku dan sujud. Kita tidak ruku dan sujud. Semua karena dunia. Alangkah malangnya Anda yang tidak sujud karena dunia. Alangkah sialnya hidup Anda yang tidak ruku karena dunia. Tahukah Anda, sujud itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sujud itu lebih mahal daripada harta Qarun. Sujud itu lebih berharga daripada singgasana Fir'aun. Fahal min muddakir.
Adakah orang yang memahami ini? Kalau harta korun tidak ada apa-apanya dibanding satu sujud, apalagi gaji Anda yang hanya 500 juta. Ada apa-apanya itu dibanding sujud. Apalagi harta riswah, harta sogokan 2 miliar, nggak ada apa-apanya itu dibanding ruku. Sadarlah saudaraku, sadarlah saudariku, dunia itu kerdil. Jangan besarkan dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib dengan sanad yang hasan, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya 'inda Allah tusawi janaha ba'udah, masaqal kafira minha syurbata ma." Seandainya dunia ini beserta seluruh isinya di sisi Allah sama nilainya dengan sayap seekor nyamuk. Seandainya dunia beserta seluruh isinya di sisi Allah sama nilainya, sama harganya dengan sayap nyamuk, Allah tidak akan mau memberikan orang kafir seteguk air pun. Namun karena dia jauh lebih kerdil daripada sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah berikan orang kafir harta sebanyak-banyaknya. Rumah seluas-luasnya, tanah seluas-luasnya, kedudukan dan pangkat jabatan setinggi-tingginya. Karena semua itu di sisi Allah kerdil, kerdil dan kerdil. Saya ingin mengajak diri saya untuk mentarbiyah diri itu, untuk selalu memandang dunia ini kerdil. Dan saya ingin mengajak saudara-saudari saya, seiman dan seakidah, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, ke arah yang sama. Mari kita kerdilkan dunia di hati kita. Hati orang-orang yang menganggap dunia itu besar, yang akan mampu ditipu oleh dunia. Dan kalau Anda ingin ditipu oleh dunia, silakan besarkan dunia itu di hati Anda. Dan katakan kepada dunia dan tipuannya, selamat datang, ahlan wa sahlan. Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita mengkerdilkan dunia, agar kita tidak salah menatap dunia. Di antaranya apa yang Rasul kita katakan di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah lebih kucintai daripada apa yang terbit kepadanya matahari. Lebih kucintai daripada apa yang terbit kepadanya matahari. Apa yang terbit kepadanya matahari? Dunia beserta isinya. Rasulullah mengatakan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih beliau cintai daripada dunia beserta isinya. Antum pengikut siapa? Pengikut Rasul? Harus begini pengikut Rasul.
Mudah-mudahan kita bangun dari kelalaian kita yang sangat panjang. Mudah-mudahan kita bangkit dari mimpi-mimpi kita yang sudah terlalu lelap. Menganggap dunia ini besar. Menganggap harta di dunia ini besar. Itu adalah salah satu fenomena yang terjadi di alam semesta. Bahwa mereka salah dalam menatap dunia. Kalau seandainya mereka adalah orang kafir, musyrik, kita nggak peduli. Namun yang kita sayangkan mereka itu adalah orang-orang saudara-saudara kita, orang muslim. Yang mungkin di antara mereka ruku dan sujud bersama kita. Namun begitu keluar dari masjid melihat orang pakai Innova, dia hanya pakai Supra X, merasa Innova itu lebih besar daripada ruku yang tadi. Dia merasa orang dapat nikmat besar dengan mobil Innova, dia tidak dapat nikmat apa-apa dengan ruku dan sujudnya. Alangkah tidak pandainya dia melihat kasih sayang Allah yang luar biasa, nikmat Allah yang sangat besar dalam ruku dan sujud. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat salat sunat fajar. Itu hanya salat sunat fajar, hanya salat sunat, bukan salat fardu yang pahalanya lebih besar. Baru sholat sunat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa shadiqun masduq. Rasulullah itu jujur dan Allah benarkan apa yang dia katakan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi itu tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. Semua yang ia bicarakan adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Berarti orang yang tadi pagi sholat sunat fajar, dia telah memiliki dunia dan seisinya, bahkan lebih baik daripada itu. Kemudian dia tambahkan dengan sholat subuh, dia memiliki dunia dan seisinya, lebih baik daripada itu. Lalu kenapa kita harus melihat orang lain dengan mobil mewahnya? Kenapa kita harus melihat orang lain dengan rumah megahnya? Kenapa harus kita melihat orang lain dengan perusahaan besarnya? Nggak ada apa-apanya itu. Maka pesan pertama kita pada tausiah kita yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di dalam poin jangan salah menatap dunia. Poin pertamanya adalah jangan besarkan dunia, tapi kerdilkan. Karena kalau kita menatap dunia ini besar, akan datanglah kepada kita pintu-pintu kesesatan, pintu-pintu kemaksiatan. Kita tidak akan peduli lagi apakah kita dapatkan dengan cara yang benar atau yang salah, dengan cara menzolimi. Kita tidak peduli, karena kita sudah membesarkannya di hati kita. Dan itulah yang terjadi pada zaman kita sekarang, pada kebanyakan dan pada mayoritas umat Islam yang ada di Nusantara tercinta ini. Bahkan kadang-kadang hanya untuk angka yang minim saja mereka tidak rukuk dan sujud. Lihatlah para pedagang di pasar. Azan zuhur berkumandang, dia tetap berdagang. Azan asar berkumandang, dia tidak datang ke masjid. Azan maghrib berkumandang, dia lagi makan.
azan Isya berkumandang, dia asyik dengan pelanggan-pelanggannya. Berapa sih keuntungan satu hari dari berdagang baju dan pakaian? Saya yakin tidak mungkin 1 miliar satu hari. Nggak mungkin. Akan tetapi 1 miliar itu telah mampu menipunya, sehingga dia kehilangan yang jauh luar biasa lebih besar, yaitu berdiri menghadap Robnya, bertakbir, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud dan sujud lagi dan berdiri lagi sampai akhirnya dia salam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, manapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, di dalam bahasan jangan salah menatap dunia adalah dunia ini sangatlah singkat. Dunia ini sangatlah singkat. Kita hidup di dunia ini waktu yang sangat pendek sekali. Itu Allah terangkan dalam surat Al-Ma'arij, supaya kita tidak salah menatap dunia. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang akhirat itu, kiamat itu masih jauh, sementara kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat. Allah sampaikan ini kepada kita supaya kita tidak salah memandang dunia. Kita merasa dunia ini masih panjang waktunya. Kita merasa dunia ini masih lama lagi masa berakhirnya. Tidak. Allah mengatakan dia sudah dekat waktunya untuk hancur, luluh lantak. Kalau kita memandangnya masih terlalu jauh dan Allah memandangnya sudah teramat dekat, yang salah itu pasti kita. Karena mustahil Rabbuna tabaraka wa ta'ala keliru. Gak mungkin. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Yaqulu wa qawluhu haqq. Dia berkata dan seluruh perkataannya hak, tidak ada yang batil. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa man ahsanu minallahi haditsa. Siapa yang lebih benar, lebih baik ucapannya daripada Allah, pencipta langit dan bumi ini? Allah mengatakan kepada kita, kiamat itu sudah sangat dekat. Kita menganggap kiamat masih jauh. Ketika kita menganggapnya sudah dekat, kita akan bersiap-siap. Itu yang Allah inginkan. Namun ketika kita menganggapnya masih jauh, kita lalai. Lalu kita katakan entar. Sebentar, 2 bentar, 5 bentar. Kita undur-undur taubat kita. Kita undur-undur tahajud kita. Kita undur-undur infak dan sedekah terbaik kita. Karena kita menganggapnya masih lama. Masih ada kesempatan berbenah nanti. Nanti. Hatta zurtumul maqabir. Sampai akhirnya terjerumus. Sampai akhirnya hanyut. Dan tidak sanggup dan tidak mampu. Tidak ada waktu untuk bertaubat. Dan sudah saatnya untuk masuk ke dalam kubur. Untuk kemudian meninggalkan kubur itu, dihisab di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan mengundur-mundur taubat.
Masuk di dalam jebakan iblis yang sangat berbahaya. Namun kalau kita menganggapnya dunia ini umurnya sudah sangat teramat tua, bentar lagi dia akan hancur dan binasa, maka yang akan timbul di hatinya adalah bersiap-siap. Sadarkah kita? Allah ketika mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba itu bukan sekarang Allah mengatakannya 1400 tahun yang lalu, lebih daripada 1400 tahun yang lalu Allah katakan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, kami memandang akhirat itu sudah sangat terdekat, itu lebih daripada 1400 tahun yang lalu, saudara. Ketika Nabi masih hidup. Dari saat di mana Allah mengatakan kiamat sudah sangat dekat, sudah berlalu 1500 tahun. Hampir 1500 tahun. Kita masih berani menganggap akhirat itu sudah masih jauh. Kita masih berani menganggap kiamat itu masih lama. Salah memandang dan salah menatap dunia. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, saking umur dunia ini sudah sangat dekat. Kata Nabi SAW, sekarang ini, hari ini, Israfil telah meletakkan sangkakala di mulutnya. Dia menatap ke arah arsy, tinggal menunggu waktu untuk ditiup. 1500 tahun yang lalu lebih kurang. Sangkakala sudah di mulutnya malaikat Israfil, tinggal menunggu perintah tiup. Dan dia tidak berkedip menatap ke arah arsy. Detik-detik terakhir umur dunia ini sudah tiba. Namun kita masih lalai. Kita masih terpesona dengan dunia dan isinya. Kita masih terlalu santai untuk mengejar surga. Kita masih tidak terlalu peduli kepada jalan-jalan neraka. Kapan lagi? Kapan lagi untuk kembali ke jalan Allah, saudaraku, saudariku? Kapan lagi untuk meninggalkan maksiat yang rutin Anda kerjakan? Kapan lagi untuk menjaga lisan untuk tidak ghibah dan namimah? Kapan lagi untuk berhenti menonton televisi dengan acara-acara yang sangat tidak mendidik dan penuh dengan maksiat? Kapan lagi untuk merubah sifat bakhil kepada sifat dermawan? Kapan? Waktunya sudah selamat. Sudah sangat teramat dekat. Waktu sudah kritis. Anda yang sampai saat ini masih istiqamah di atas maksiat, apa yang Anda tunggu? Anda tunggu bumi ini berguncang sehingga Anda hancur, dihimpit oleh reruntuhan bangunan-bangunan, atau Anda diapit oleh bumi, tenggelam oleh gunung yang runtuh. Kembalilah kepada Allah sebelum saat kembali itu berakhir, sebelum permainan itu habis. Anda yang masih mencurangi pelanggan, Anda yang masih berdusta, Anda yang masih mencurangi dalam timbangan, kapan lagi berhenti? Anda wahai wanita-wanita yang masih menebar aurat dengan cara yang murah, kapan lagi aurat itu ditutup? Apa yang Anda tunggu? Anda sudah punya suami, Anda sudah punya anak. Mau apa lagi?
Kalau dulu Anda beralasan, kalau seandainya saya menutup aurat, saya tidak mudah dapat pasangan. Anda sudah punya pasangan. Kenapa lagi buka aurat? Apalagi yang Anda harapkan di balik aurat yang Anda buka? Di balik parfum yang begitu mahal Anda beli untuk menebar aroma Anda yang demikian menggairahkan, apa yang Anda cari? Semua maksiat itu lahir, penyebabnya adalah kita salah menatap dunia. Di antara penyebab besarnya adalah kita salah menatap dunia. Oleh karena itu, materi ini kita persembahkan kepada antum semuanya. Secara umum dan kepada pribadi Anda secara khusus. Jangan lagi kita salah menatap dunia ini. Allah telah menceritakan kepada kita bagaimana menatap dunia dengan benar. Mari kita didik jiwa kita untuk menatapnya secara benar. Mari kita bangun ilmu kita untuk menatapnya secara benar. Betapa seringnya kita berbuat maksiat seolah-olah masih ada kesempatan untuk taubat nanti malam. Anda yakin masih hidup untuk nanti malam? Betapa sering kita berbuat maksiat. Dan kita mengatakan nanti setelah pensiun saya akan menempuh jalan surga. Anda yakin bertemu dengan hari pensiun? Sudahlah. Sudah terlalu lama kita lalai. Sudah terlalu lama mata kita tertutup. Jangan sampai seperti orang kafir. Matanya baru terbuka nanti di akhirat. Wa kashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari itu kami cabut, kami angkat, kami bukakan penutup sehingga pandanganmu benar-benar pandangan yang tajam. Tak ada artinya kalau itu di akhirat. Dia baru berarti kalau penutup-penutup itu terbuka di dunia. Sehingga pandangan kita terhadap dunia ini tajam di dunia. Kalau sudah kembali ke akhirat, maka Fir'aun pun akan tahu kebenaran. Fir'aun pun akan bertaubat. Qarun pun akan menyesali perbuatan. Demikian dengan Namrus, demikian dengan Abu Lahab, demikian dengan Abu Jahal, demikian dengan Ubay bin Khalaf, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah. Tak ada lagi artinya. Kalau keinginan untuk kembali ke jalan Allah itu terjadi setelah kematian. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana wahai Rabb kami. Mereka memanggil Allah dengan panggilan yang hak, namun di waktu yang salah. Panggilan Rabbana itu bermanfaat di dunia. Wahai orang-orang yang ingkar kepada Rabb-nya. Wahai orang-orang yang menuhankan selain Allah. Percuma Anda katakan di akhirat Rabbana, Rabbana, kalau di dunia Anda tidak memanggilnya sebagai Rabb. Atau Anda memanggilnya sebagai Rabb, namun Anda memanggil yang lain sebagai Rabb yang sama.
Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Rabb kami telah melihat, kami telah mendengar. Farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Percuma. Tak ada kesempatan untuk berbenah. Na'mal salihan itu bermanfaat sebelum kematian datang. Sebelum episode kita hidup di dunia ini berakhir. Inna muqinun. Sekarang kami benar-benar percaya. Percuma. Percaya yang penting itu, yang bagus itu di sini. Di dunia ini. Bukan di sana. Di sana mah semuanya nyata. Hal yang gaib di akhirat menjadi tidak gaib. Kita akan melihat jin. Kita akan melihat malaikat. Kita akan melihat padang mahsyar. Kita akan melihat timbangan. Kita akan melihat haud. Kita akan melihat sirat. Kita akan melihat surga dan neraka. Semua yang gaib di akhirat tidak lagi gaib. Sehingga tidak butuh keimanan untuk melihat sesuatu yang nyata. Orang yang baru melihat, baru percaya, bukan orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang tidak melihat dan dia percaya kepada Rasul. Orang yang beriman itu yang tidak melihat, dia percaya kepada berita yang datang dari Allah di dalam ayat-ayatnya. Ini orang yang beriman dan tidak ragu. Di hadapannya ada kesempatan berbuat maksiat, ditawarkan orang dengan cara yang gratis. Dia tidak mau. Karena dia yakin nanti akan dihisab walau gratis. Apalagi bayar. Kapan saudaraku? Kapan saudari? Anda menunggu apa? Kembalilah ke jalan Allah. Wa anibu ila rabbikum waslimulah. Tundukkan dan patuhkan dirimu kepada Allah, kembali kepadanya. Waslimulah, serahkan dirimu secara utuh dan totalitas kepadanya. Allah memanggil-manggilmu di dunia. Kenapa Anda cuekkan panggilan Allah? Siapa Allah? Rabb yang tidak butuh kesolehanmu, tidak butuh ruku dan sujudmu. Dia memanggilmu karena dia sayang kepadamu. Dia memanggilmu karena dia mencintaimu. Namun kamu tidak pernah cinta kepadanya. Kamu tidak pernah peduli kepada panggilan-panggilannya. Jangan salahkan dia. Kalau dia nanti murka, lalu menutup pintu hidayah, lalu menyiapkan nerakanya yang sangat dahsyat untukmu.